Minggu adik-adik di rumah, apa kabarnya hari ini? Kakak harap kalian semua dalam keadaan sehat dan juga bersuka cita. Nah, hari ini kakak mau tanya, siapa yang di rumah bersuka cita? Wah, semuanya kayaknya bersuka cita ya. Terima kasih turunkan tangannya. Hari ini Kak Arta akan ditemani oleh Kak Devi. dan juga. Bang Samosin. Nah, selain itu ada yang main musik juga. Siapa tuh? Ada Bang Fendi dan juga ada Bang Sintong. Siapa yang sudah siap muji Tuhan? Saya siap. Oke, terima kasih. Kalau sudah siap, kakak mau aja adik-adik untuk bangkit berdiri dalam hitungan ketiga. Mulai ya. 1, 2, 3. Good. Semuanya sudah bangkit berdiri. Sebelum kita mulai ibadah kebaktian kita pada hari ini, kakak mau undang adik-adik, kita mau sama-sama berdoa, kita mau saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Nah, kalau semuanya sudah siap muji Tuhan, kakak mau undang adik-adik untuk bernyanyi lagu pujian pertama, Kasih Yesus. Eits, karena kita punya gerakan, berarti adik-adik menyanyikan lagu ini sambil pakai gerakan. Bang Sang sudah siap? Siap Kak Arta. Kak Devi sudah siap? Siap Kak Arta. Oke. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Siap-siap kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Katakan lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Adik-adik, kakak undang kita semua untuk lipat tangannya, kita tutup mata, kita mau sama-sama berdoa. Kita berdoa ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terlebih 1 minggu kemarin Tuhan, Engkau telah memberkati kami dan memberikan kami kesehatan. Sehingga hari ini kami boleh Tuhan mampukan, Tuhan berikan kesempatan untuk boleh kembali mengikuti ibadah kebaktian sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Ya Bapa, biarlah kiranya Engkau Tuhan yang mempersiapkan hati dan pikiran kami, agar kami boleh sungguh-sungguh memberikan hati dan pikiran kami untuk memuliakan Tuhan, untuk bersama-sama memuji Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih sukacita? Good. Kakak mau undang adik-adik, kita mau sama-sama nyanyikan lagu yang kedua, Bagaikan Bejana.
bagaikan bejana, siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu semua yang ada di rumah. Nah, kali ini berjumpa dengan Abang Tamrin yang akan membawakan ayat hafalan buat minggu depan. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ya ayat hafalan yang sudah adik-adik sekolah minggu kirim ke guru-guru sekolah minggu. Oke, kita lihat dulu ya semua video-videonya, ayat hafalannya yang sudah mengirim. Kita lihat dulu. Saya Santa Paku Bolon, TKB, dari Horang Satu. Saya Bang Kakak Guru Sekolah Minggu, saya Nova Simbolon. Selamat kakak-kakak dan teman-teman semua. Saya Tersia Nurdin, orang Mega. Shalom, nama saya Rika, saya orang dua. Ayat hafalan minggu ini Roma 12 ayat 2a. Ayat hafalan diambil dari Alkitab Roma 12 ayat 2a. Ayat hafalan ini dari Alkitab Roma 12 ayat 2a. Ayat hafalan hari ini diambil dari Roma 12 ayat
ayat 2a. Ayat hafalan Roma 12 ayat 2a. Ayat hafalan ini diambil dari Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2a. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. 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 Janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah kamu Menjadi adik serupa dengan dengan dunia ini. Janganlah kamu Menjadi serupa dengan dunia ini. dengan dunia ini. Tetapi berubahlah orang oleh pembaruan budimu. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan 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 budimu. Tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Nah, itu tadi ayat hafalan yang sudah adik-adik sekolah minggu kirim ke guru-guru sekolah minggu. Jadi, untuk minggu depan, Abang akan bacakan ayat hafalannya, yaitu terambil dari kitab Ibrani 11 ayat 1. Kitab Ibrani 11 ayat 1 ya adik-adik. Yaitu, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Abang ulangi, Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, itu dia ayat hafalannya buat minggu depan. Jangan lupa untuk adik-adik sekolah minggu kirim video ke Instagram. Instagramnya jangan lupa untuk di video tersebut ditandai nama Instagramnya, yaitu SMHKBP Lontar Surabaya. Jangan lupa untuk ditandai ya adik-adik sekolah minggu. Dan jangan lupa untuk di tag di Facebooknya Gereja HKBP Lontar untuk Facebooknya. Jadi abang harap buat minggu depan semua adik-adik sekolah minggu lebih banyak lagi untuk mengirim ayat hafalannya. Dan jangan lupa untuk kalau di Instagram mengetek video, jangan lupa untuk menandai nama Instagramnya yaitu SMHKBP Lontar di video tersebut. Dan juga di Facebook di Facebook Gereja HKBP Lontar. Oke, itu dulu buat ayat hafalannya buat minggu depan. Oh ya, jangan lupa buat batas pengumpulannya yaitu hari Rabu ya adik-adik sekolah minggu. Hari Rabu jam 12 malam. Oke, sampai jumpa buat
minggu depan. Shalom. Nah, adik-adik, itu tadi ayat hafalan yang sudah disampaikan oleh Bang Tamrin. Silahkan kalian hafalkan di rumah. Jangan lupa nanti diupload hari Rabu ya paling lambat. Kakak tunggu. Sekarang kakak mau undang adik-adik untuk kembali bernyanyi. Kita mau nyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 413, Tuhan Pimpin Anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Kita nyanyikan sekali lagi. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Luar biasa. Puji Tuhan. Nah adik-adik, sudah siap belum untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini? Iya, good. Kalau sudah siap, kita mau mulai ya. Tapi sebelum itu, kita mau bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Kita siapkan hati dan pikiran kita ya. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik. Terima kasih atas kasih-Mu, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih juga ya Tuhan, Kau telah memberikan kami tidur yang nyenyak, sehingga pagi hari ini kami telah bangun dengan penuh sukacita, dan juga dengan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan Yesus, kiranya Engkau selalu pimpin kami ya Bapa, dan di pagi hari ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Bapa, kiranya Engkau pimpin hati dan pikiran kami, supaya kami siap untuk mendengar cerita firman-Mu. Kiranya ya Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang pimpin hati kami, supaya kami tahu dan kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pedoman untuk hidup kami. Tuhan Yesus kami yang baik, kami juga mohon ampun atas segala dosa kami. Biarlah kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang baik dan juga yang menjadi contoh untuk adik-adik kami dan juga untuk sesama kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, cerita kali ini diambil dari Injil Yohanes 6 ayat yang ke-28 sampai dengan 35. Sudah siap belum adik-adik? Alkitabnya udah ada belum? Nah, nanti Kak Siska dan Kak Yesi akan bacakan untuk adik-adik ya. Yohanes 6 ayat yang ke-28 sampai dengan 35. Roti hidup. Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat
supaya kami melihatnya dan percaya kepadamu. Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikian itu firman Tuhan. Nah, kakak mau jelaskan nih di sini, adik-adik tahu nggak mujizat-mujizat yang sudah Tuhan Yesus beri itu kira-kira banyak orang mencari memang untuk membeli Tuhan atau cuma pengen tahu mujizatnya aja? Ternyata di Alkitab itu dijelaskan pada pasal 6 ayat 1 sampai dengan 15 bahwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, selanjutnya dilanjutkan lagi Tuhan Yesus berjalan di atas air. Nah, mujizat-mujizat seperti itulah yang banyak sehingga banyak orang yang berbondong-bondong mencari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ternyata orang-orang itu yang mengikuti Tuhan Yesus, Kak Yesi, nggak sungguh-sungguh mengikuti Tuhan Yesus karena mau ikut Tuhan Yesus. Iya, betul. Tapi karena mereka mengejar mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan tadi, Kak Yesi. Seperti apa tadi yang Kak Yesi bilang, memberi makan 5.000 orang. Kemudian Tuhan Yesus juga banyak melakukan menyembuhkan orang sakit. Nah, itu yang menyebabkan banyak orang berbondong-bondong mengejar Tuhan Yesus. Dan juga mereka menuntut Tuhan Yesus untuk memberikan tanda seperti yang dilakukan Musa dulu, yaitu memberikan roti mana kepada nenek moyang bangsa Israel pada waktu di padang gurun. Betul sekali Kak Siska. Saat itu Yesus menjelaskan kepada banyak orang bahwa Yesus sendirilah yang memberikan mujizat atau melalui tanda-tanda melalui Musa, bukan Musa itu sendiri. Dan Tuhan Yesus juga menjelaskan bahwa mujizat-mujizat itulah yang memberikan dan menjelaskan bahwa Tuhan Allah adalah roti yang hidup. Nah, setelah itu kakak mau tanya Kak, masalah roti hidup tadi, kira-kira kakak mau flashback dulu nih. Sebelum kita ibadah ini, kalian udah pada sarapan belum? Kak Sis, udah sarapan belum tadi? Kak Siska udah, Kak Yesi. Sudah, makan apa sih? Makan nasi B2 panggang. Waduh, tiba-tiba pingin makan lagi. Bayangin ya, nasi B2 panggang. Padahal tadi Kak Sis, Kak Yesi itu sebelum ibadah ini udah makan soto ayam. Tapi Kak Siska bilang kayak gitu, jadi pengen makan lagi. Manusia nggak pernah pengen puas ya. Iya, tapi Kak Yesi, Kak Siska mau kasih tahu nih. Apa? Ada satu roti yang bisa membuat kita kenyang terus dan juga membuat kita nggak jadi lapar lagi. Oh ya, apa tuh Kak? Yaitu roti hidup. Tahu nggak roti hidup itu apa? Roti hidup itu ya Tuhan Yesus sendiri, Kak Yesi. Betul. Nah, jadi Tuhan Yesus bilang nih, kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, kita nggak akan kelaparan dan nggak akan haus lagi. Tapi bagaimana caranya ya Kak Yesi? Masa kita makan Tuhan Yesus? Kan nggak bisa. Bukan Kak Siska. Nah, yang kita makan itu adalah firman Tuhan yang ada di Alkitab yang kita renungkan siang dan malam. Dan di situ semuanya di Alkitab ini memberikan kita kekuatan, damai sejahtera, dan sukacita lewat firman yang kita bacakan. Nah, firman Tuhan itu juga menuntun kita supaya kita bisa mana yang ingin kita mau, kita pilih mana yang baik dan mana yang jahat, dan tentunya sesuai dengan maunya Tuhan. Sekarang pertanyaannya adalah, siap-siap adik-adik sekolah minggu? Siap-siap. Siapakah Tuhan Yesus bagi kita? Siapakah Tuhan Yesus bagi Kak Siska dan bagi Kak Yesi?
Apa kita sama seperti orang-orang yang cuman pengen mencari Tuhan Yesus hanya untuk mujizat-mujizatnya, pengen tahu aja gitu? Atau kira-kira kalau misalkan ke sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu itu tujuannya cuman pengen ketemu sama teman-temannya, pengen gini-gini, pengen jahilin ya? pengen jahilin, atau tujuannya pengen memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pastinya adik-adik di rumah dan Kak Yesi maupun Kak Siska pilihnya adalah memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Nah, itu dia yang Tuhan mau buat kita semuanya. Adik-adik sekolah minggu dituntun untuk selalu ingin lapar akan firman Tuhan. Karena apa? Melalui firman Tuhan kita akan dipuaskan, kita akan diberikan kelegaan. Kita nggak akan lapar dan haus karena di sini semuanya sudah ada. Di sini ada ya dijelaskan bahwa Tuhan Yesus adalah sumber pengharapan, Tuhan Yesus adalah sumber kelegaan, dan Tuhan Yesus itu sendiri yang menuntun kita ke jalan yang benar tentunya. Betul sekali Kak Yesi. Nah, sekarang adik-adik sudah tahu ya apa bedanya roti yang biasanya kita makan nih sama roti hidup yang sudah dijelaskan firman Tuhan tadi. Nah, memang sih Kak Yesi, Kak Siska, dan juga adik-adik perlu makan supaya kenyang dan tubuh sehat. Nah, itu semua disediakan oleh orang tua ya Kak Yesi ya. Betul. Orang tua kita juga, papa mama, itu menyekolahkan adik-adik, kemudian memberi kebutuhan adik-adik. Misalnya nih, mau beli baju baru, dibelikan tuh sama papa mama. Nah, tapi ingat, itu semua dari siapa? Ayo, ada yang tahu? Betul, dari Tuhan. Tuhanlah sumber berkat itu sendiri, dan juga dialah Tuhan yang memberikan semua yang kita butuhkan. Maka dari itu adik-adik, jika kita ke gereja, jika kita mau mengikut Tuhan, itu harus sungguh-sungguh dan juga harus benar-benar percaya pada Tuhan. Ingat, Tuhan Yesus adalah sumber pengharapan kita dan roti hidup kita. Betul sekali Kak, itu dia firman Tuhan yang Kak Yesi dan Kak Siska sampaikan. Betul. Intinya adalah bahwa Tuhan Yesus adalah roti hidup. Nah, kalau roti hidup itu sendiri ada di dalam kita, berarti kita akan diberikan segalanya yang kita butuhkan, tentunya sesuai dengan waktunya Tuhan. Itu dia firman Tuhan kali ini. Kita tutup firman Tuhan kali ini, kita mau berdoa. Yuk kita berdoa. Ingat gimana caranya berdoa? Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Allah Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih karena Tuhan boleh memberikan kesempatan kepada kami untuk kami bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bapa, ajarkan kami untuk kami selalu mencari terus akan kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kita. Ajari kami juga Tuhan untuk kami selalu bersyukur dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk kami semua anak-anak sekolah minggu HKBP Lontar. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan tetap memberikan kepandaian kepada kami walaupun kami hanya di rumah saja Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Tuhan yang selalu menyertai dan membimbing kami. Berkati juga untuk kedua orang tua kami, Engkau berkati untuk semua orang-orang yang kami kasihi. Berkati juga untuk para pemimpin-pemimpin, mulai dari pemimpin yang teratas maupun sampai yang di bawah. Bapa, sebentar kami akan menutup firman ini Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang selalu membimbing kami, apapun yang kami lakukan, supaya kami bisa berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Itu dia firman Tuhan kita. Kita tutup. Terima kasih adik-adik sekolah minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, itu tadi cerita yang sudah disampaikan oleh Kak Siska dan juga Kak Yesi. Nah, sudah tahu kan tadi ceritanya? Kakak harap adik-adik bisa mendapatkan berkat dari cerita tersebut dan juga boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kalian semua.
Nah, untuk menutup kebaktian pada hari ini, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri dalam hitungan ketiga. Siap? 1, 2, 3. Sudah berdiri? Oke, good. Kita mau nyanyi lagu pujian dari buku ND 690, judulnya Hibur Rohaku. Kalau bahasa Indonesianya, Mengikut Yesus Keputusanku. Oke, kita mulai. Hibur rohaku tu Tuhan Yesus, sudah ngoluku di Tuhan Yesus. Hibur tolokku do Tuhan Yesus, dan ngolo sumurute. Kita ulangi lagi, adik-adik bikin gerakannya. Hibur rohaku tu Tuhan Yesus, sudah ngoluku di Tuhan Yesus. Ihu tonoku do Tuhan Yesus, dan ngolo sumurute. Adik-adik siap-siap untuk bahasa Indonesianya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa, dan penyertaan Roh Kudus kiranya memberkati engkau sekalian. Amin. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Berjumpa lagi dengan Bang Jojo dan Kak Rebecca. Nah, untuk aktivitas kita di minggu ini tanggal berapa Kak Beka? Tanggal 19 Juli 2020. Nah, sebelum kita memulai aktivitas kita di minggu ini, kita lihat dulu cuplikan adik-adik sekolah minggu di minggu kemarin. Cekidot. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata
Dilihat kan ada di sekolah minggu siapa-siapa saja yang sudah ikut serta di aktivitas kita di minggu kemarin. Nah, untuk minggu ini aktivitas kita ada beberapa alat yang perlu adik-adik siapkan atau disediakan, dan juga boleh menambahkan dari bahan-bahan yang sudah ada dari abang dan kakak guru sekolah minggu. Yang pertama ada kertas buffalo, yang kedua ada kertas HVS berwarna, yang ketiga ada double tip. Berikutnya Kak Beka. Dan yang keempat ada pensil. Dan kelima ada spidol untuk menebali gambar. Dan yang terakhir ada krayon. Dan juga adik-adik bisa juga menggunakan pensil warna. Nah, untuk aktivitas kita minggu ini yaitu temanya tentang apa Kak Beka? Tentang siapakah Yesus bagimu? Bisa tunjukkan Kak Beka? Boleh Bang. Nah, seperti ini ada di sekolah minggu. Ini contoh atau gambar dari abang dan kakak guru sekolah minggu yang sudah kita buat. Untuk adik-adik sekolah minggu bisa membuatnya sekreatif mungkin, sebagus mungkin, semenarik mungkin. Bisa ditambah oleh manik-manik, pita, ataupun sejenisnya. Nah, untuk aktivitas kita atau tema kita di aktivitas kita minggu ini yaitu tentang siapakah Yesus bagimu. Lagi ya, siapakah Yesus bagimu. Nah, untuk itu, untuk adik-adik semua, untuk jawabannya terserah adik-adik mau taruh di mana. Bisa di bawah, bisa di samping, atau bisa di balik gambar tersebut. Untuk berapa banyak itu Kak? Misalnya kalau kita mau jawab siapakah Yesus bagimu, bisa lebih dari 5 Kak? Boleh. 1 pun boleh Kak? Boleh lebih. 1 lebih atau apapun itu boleh, terserah adik-adik. Jadi siapakah Yesus bagimu? Pasti adik-adik sudah tahu kan? Nah, kalau sudah selesai, jangan lupa di sekreatif mungkin, sebagus mungkin, semenarik mungkin adik-adik menghiasnya. Dan boleh ditaruh di mana Kak biasanya Kak? Bisa juga ditaruh di dinding rumah ataupun di dinding kamar adik-adik sekolah minggu ya. Nah, jangan lupa untuk di tag di Facebooknya di Gereja HKBP Lontar dan di Instagramnya di SMHKBP Lontar. Dan satu lagi, untuk bagi orang tua yang sudah menguploadnya di Facebook maupun di Instagram, nanti kami dari kakak dan abang guru sekolah minggu akan menginfokannya lewat mana Kak? WhatsApp di masing-masing sektor, dari sektor 1 sampai sektor 6. Dihimbau untuk pada orang tua untuk tetap memonitor ya Kak ya, memonitor apakah nama adik-adiknya sudah masuk di daftar yang sudah kita list atau belum. Kita kumpulkan tanggal berapa Kak? Ya, pengumpulan terakhir dikumpulkan hari Rabu tanggal 19 Juli 2020. Tanggal 21 Juli 2020. Maaf Bang, kekeliru. Ya, abang ulangin lagi ya. Dikumpulkan terakhir hari Rabu tanggal 21 Juli 2020. Oke, saya Bang Jojo Dan saya Kak Rebecca. Kita undur pamit dulu dan Tuhan Yesus memberkati.